Gusti Allah ada maksud, ada artinya. Apa Pak? Gusti Allah hambanya ngalah. Manusia biasa bikinannya, ciptaannya ngalah. Gusti Allah ngalah. Gusti Allah hambanya nangis, netes nelo. Gusti Allah bisa. Pangeran Allah juga bisa menjadikan manusia biasa sudah dia ini pangeran-pangeran. Rahayu Pak, selamat pagi. Selamat pagi. Namanya Bapak Abdul Aziz. Pak Abdul Aziz, dari mana Pak? Dari Banyuwangi Cangkring. Banyuwangi. Desa Cangkring Rogo Jampi. Sudah berapa tahun melakukan? Sudah 5 tahun 3 bulan. 5 tahun 3 bulan. Untuk dari itu Pak, apakah memang ini inisiatif dari hati nurani atau ada seorang musik ya? Pertama memang inisiatif dari hati nurani sendiri, tapi saya cari guru. Gurunya Pak Yai. Iya. Berapa orang Pak? Satu orang aja. Satu orang. Iya. Teman-temannya enggak ada. Niku, putranya berapa dia? Anak 1 udah punya cucu 2 Mas. Ibunya sudah nggak ada. Saya sudah menyendiri sendiri. Untuk anak nggak ikut Pak Abdullah? Apa sudah rumah sendiri? Sudah rumah sendiri. Terkait dengan perjalanan musafir ini Pak, dari pihak keluarga seperti anak gitu kan, apakah sudah ada izin? Sudah ya. Iya, saya udah minta izin. Awalnya anak saya itu nggak mengizinkan. Tapi setelah tahu istilah didawai, udah orang tuamu punya keinginan gini-gini, doakan saja. Itu diizini. Yang lebih itu Pak, menantu saya perempuan, kasih sayangnya sama saya melebihi anak sendiri. Gitu ya Pak ya. Respon dari keluarga, ketika Pak Abdullah melakukan musafir gitu kan, apakah ada yang menentang, misalkan saudara, anak kan jelas sudah mendukung kayak saudara, terus yang lain-lainnya gitu? Enggak ada. Jadi semuanya sudah setuju Pak ya. Rencana berapa tahun Pak ini? 12 tahun. Ini berarti sudah 5 tahun berapa bulan Pak? 3 bulan. 5 tahun 3 bulan. Ini kan udah di Tuban Pak ya. Setelah dari sini nanti rencananya kemana Pak? Ini mau ke Sunan Bonang. Sunan Bonang. Kalau boleh tahu Pak, tujuan Pak Abdullah itu melakukan perjalanan musafir selama 12 tahun, nah itu tujuannya apa? Tujuannya pertama gini Mas, mencari jati diri. Apa sebenarnya iki cara Jawa ngene Mas, opo sak benere wong urip ning alam dunya? Seorang musafir seperti yang saya lakuin itu kan udah pasrah sama Allah. Semeleh. Jadi misalnya saya ini ditakdirkan meninggal, alhamdulillah, apalagi masih sehat. Jadi nangis guyune, boleh minta-minta sama manusia nggak boleh. Nggak boleh. Jadi ini sekedar ya Mas, maaf kalau wong Jawa ngarani Gusti Allah kan macam-macam. Iya, betul. Gusti Allah, Gusti Allah, pangeran.
Gusti Allah pangeran, pangeran Gusti Allah. Gusti Allah pangeran, pangeran Gusti Allah. Gusti Allah ada maksud, ada artinya. Apa Pak? Gusti Allah hambanya ngalah. Manusia biasa bikinannya, ciptaannya ngalah. Gusti Allah ngalah. Gusti Allah hambanya nangis, netes nelo. Gusti Allah bisa. Pangeran Allah juga bisa menjadikan manusia biasa sudah dia ini pangeran-pangeran. Itu arti yang sebenarnya, arti hidup yang sebenarnya. Itu arti hidup Pak ya. Kalau tujuan hidup sebenarnya untuk apa Pak? Tujuan hidup, Ya, tujuan hidup itu bukan hidup untuk makan, hidup untuk makan. bukan. Bukan ya? Makan untuk hidup. Makan untuk hidup. Soalnya kalau orang hidup punya tujuan. Iya. Hidup kan punya bukan di dunia saja. Masih ada yang kehidupan yang lama, yang dibilang kekal dan abadi. Kalau hidup cuma untuk makan, udah makan sudah. Makan untuk hidup. Orang hidup punya tujuan. Itu Mas. Ini menurut apa yang saya dapat. Iya, iya, iya. Ya kan ya seneng juga silaturahim diayai sesepuh. Minta doanya. Tadi Pak Abdullah mengatakan bahwa tujuan hidup itu makan untuk hidup kan, dan ada lagi yang namanya kehidupan yang kekal. Ya. Nah, ini nyuruh saya Pak ya. Ya, ya. Pak Abdullah meninggalkan rumah gitu, meninggalkan pekerjaan gitu, melakukan perjalanan musafir dengan waktu selama 12 tahun ini rencananya kan, otomatis kan kan nggak kerja kan. Nah, otomatis tujuan orang hidup makan untuk hidup. Nah, ya kan. Padahal orang itu kalau tujuannya makan untuk hidup kan kita harus kerja, ya kan. Duh. Iya ya gini Pak, maaf. Gini. Kan saya bilang udah semeleh pasrah. Iya, iya, iya. Iya kan? Kalau sudah pasrah itu namanya kan mencari pertama. Orang menjalankan jalan kaki ini, beribadah dengan jalan kaki ini, golek kemurahane Gusti Allah. Golek kemurahan. Gusti Allah. Contohnya apa Pak? Contohnya gini. Pak Yai Nggih. nggak bawa cangkul di ladang, Iya. makan cukup. Mm-mm. Seorang musafir dengan jalan, pertama nggak bawa bekal apa-apa, bekalnya cuma mohon pada Allah, nangisnya sama Allah, minta rezeki, minta kesehatan. Jadi 1000 macam cara Gusti Allah ngasih rezeki. Karena di Al-Quran sudah dikatakan, Iya. ud'uuni astajib Lakum. lakum. Mohonlah kepadaku, niscaya aku akan memberikan. Ketika Pak Abdullah selama 5 tahun kan, sekarang 5 tahun 3 bulan nggih, sudah meninggalkan rumah. Bekal dari rumah dulu nggak bekal apa-apa. Dulu saya juga orang petani. Mm-mm. Ya masih ada lah untuk anak. Mm-mm. Jadi meneruskan anak karena ibunya sudah nggak ada. Ya wong tani kluthuk itu. Ketika itu Pak selama 5 tahun ini nggih, panjenengan sekarang sudah sampai bulan gitu. Ada nggak kejadian-kejadian yang di luar nalar lah ketika Pak Abdullah dari Banyuwangi dan sekarang sudah 5 tahun sampai ke Tuban, itu ada nggak pengalaman yang tidak bisa terlupakan atau kejadian yang di luar nalar lah? Bisa diceritakan sedikit Pak? Iya. Ada sih Mas, pengalaman sebenarnya banyak yang menambah pengetahuan. Kadang-kadang ya saya manusia biasa ya Pak. Kadang di Makom Wali seperti Sunan Kalijogo ada
istilah impian surga seharusnya gini gitu, tetap ada. Jadi yang dipetik dari perjalanan itu ada. Ya pernah juga diganggu orang, tas diambil. Jadi ini mungkin 3 bulanan kalau nggak salah, kalau nggak 4 bulan di wilayah Pati. Ini diambil tas. Jadi ini saya cuma ngelundung wong-wong tok, surat. Kalau uang nggak ada, Pak. Yang saya tangisi itu sebangsa minyak urut untuk nolongin orang, yang keslio, yang linu, minyak misik dari yai, terus tasbih. Ya selain itu sajadah sama pakaian ini. Dikirain orang jalan mungkin lah Pak, mau anak-anak muda dikirain bawa uang banyak.